Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, dimanapun anda berada, dimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai Nabi, seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban risalah ini, dan dimana Rasul SAW adalah Nabi yang terakhir, yang mulai dari beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul untuk manusia sampai akhir zaman. Dan ini diantara keistimewaan Rasulullah. Ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ya ila qaumihi khassah wa bu'istu ilan nasi kafah." Rasul mengatakan, sesungguhnya para nabi sebelumku, kata Rasulullah, mereka diutus kepada kaum-kaum tertentu, mereka diutus kepada kaum mereka sendiri, tapi aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah untuk semua manusia. Dari beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai nanti datangnya hari kiamat. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tentu semua kita adalah mencintai Nabi kita untuk meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-21, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallah katsira. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh pada diri kalian telah terdapat suri toladan dari Rasulullah, di mana Rasulullah adalah sebagai uswah hasanah bagi kalian, suri toladan yang baik bagi kalian. Ya. Siapa yang akan menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan? Tidak sembarang orang, tapi Allah mengatakan, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Barang siapa yang dalam kehidupannya mereka hanya berharap kepada Allah, berharap kebaikan nanti pada hari akhir, mendapatkan kenikmatan, dimasukkan ke dalam jannah, wa dzakarallahu katsira, dan mereka orang-orang yang mau selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya tidak semua orang bisa untuk meneladani Rasulullah, ya. Yang karenanya sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, kita akan coba melihat, ya, adanya pada 3 hal kita untuk meneladani Rasulullah, ya. Pada 3 hal kita untuk meneladani Rasulullah. Yang pertama dalam permasalahan akidah, pada permasalahan tauhid, pada permasalahan keyakinan, untuk agar kita jadikan ilah yang satu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita selalu sudah mengikrarkan, ya, yang minimal 17 kali dalam sehari semalam kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah aku beribadah, menyembah, dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Ya. Dan kalau kita akan lihat bagaimana teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah tauhid, maka kita mendapati ketika adanya orang-orang yang ingin mengangkat Rasul Nabi kita Muhammad SAW sebagai Tuhan, itu langsung ditolak oleh Rasulullah. Ya, kita mendapati tafsir di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir pada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 179. Ya, bagaimana ketika adanya orang-orang, ya, Nasrani, orang-orang Yahudi dari kalangan Ahlu Najran, yang mereka ketika berkumpul bersama Rasul dan Rasulullah mendakwahi mereka, tapi pada waktu itu mereka mengatakan, ya Muhammad, apakah kamu menginginkan agar kami, ya, menjadikan anda seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa, kepada Isa, ya, yang melulukan, mengagungkan, sampai mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Mereka orang-orang Yahudi Najran mengatakan begitu kepada Rasulullah.
Apakah engkau ingin kami jadikan seperti itu? Kalau Anda ingin kami jadikan seperti itu, akan kami lakukan. Tapi apa kata Rasulullah? Ma'adzallah. Rasulullah kemudian mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari kondisi itu, karena aku diperintahkan bukan untuk itu. Wa ma ba'atsani, ya, walaysa bidzalika ba'atsani, dan bukan untuk itu aku diutus, kata Rasulullah. Ya, aku diutus untuk menjadi seorang hamba, dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang rasul, tapi bukan untuk kemudian memosisikan diri untuk menjadi ilah, menjadi Tuhan. Ya, maka waktu itu kemudian turunlah firman Allah pada peristiwa hal itu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-179, wa makana li basyarin ayatiyahul hikmah nabiyya wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu linnas kunu ibadali min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka kemudian turunlah firman Allah, tidak seyogianya, tidak layak, tidak pantas bagi seorang yang diberi kitab, diberi kenabian, ya, diberi sunnah, yang kemudian dia mengatakan kepada manusia, ibadahlah kalian kepadaku dan janganlah beribadah kepada Allah. Ini ucapan yang tidak layak, ucapan yang tidak mungkin untuk diucapkan oleh para nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para nabi, walakin kunu rabbaniyin, sampaikan kepada umat, jadilah mereka orang-orang yang robbani, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah, hati yang tergantung kepada Allah, orientasi kepada Allah. Ya. Nah, kita akan lihat pada kisah ini, asbabun nuzul tentang ayat ini, bagaimana peristiwa yang sangat luar biasa ketika Rasulullah ingin diangkat menjadi Tuhan, maka Rasulullah tolak itu semua. Ya. Karena Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bukan sebagai seorang, bukan Tuhan, bukan ilah. Ini menjadi satu teladan bagi kita, uswah bagi kita, bagaimana prinsip Rasulullah terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, yang beliau pun seorang hamba hanya untuk mengabdi kepada Allah, tidak boleh mengabdi kepada selain Allah. Ya. Kita juga mendapati kisah bagaimana ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar berada di Gua Tsur, ya kan? Ketika Abu Bakar dan Rasul sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, ya, yang pada waktu itu, ya, sahabat Abu Bakar mendapatkan rasa takut, kekhawatiran, kegundahan kalau dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy akan ditangkap dan dibunuh. Tapi pada waktu itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Rasulullah ketika itu mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu takut, Allah bersama kita. Ini qudwah hasanah dari Rasulullah untuk penanaman agar kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita, Allah akan menolong kita, Allah selalu memperhatikan kita. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini teladan yang pertama yang dapat kita lakukan, kita ambil dari Rasulullah tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, tentang masalah keimanan. Kemudian yang kedua, tentang masalah ibadah. Rasulullah sebagai teladan bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Dalam riwayat Muslim, bagaimana kita mendapati ketika Ibunda Aisyah mendapati sholat malamnya Rasul, ya, yang sampai kaki beliau membengkak, Ibunda Aisyah ketika itu berkata, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, tapi kenapa engkau masih melakukan ibadah sampai seperti ini? Apa kata Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala afala an akunu abdan syakuran. Wahai Aisyah, tidakkah aku untuk bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya, jadi kita lihat bagaimana bentuk syukurnya Rasulullah, ibadah sholat malam beliau sampai kaki beliau membengkak. Lah kadang kita yang tidak ada jaminan dihapuskan dosa, tidak ada jaminan surga, kadang kita masih merasa nyaman, ibadah kita malas-malasan, ketaatan kita sedikit, ya. Dan ternyata hal ini dicontohkan oleh Rasulullah dan
dikerjakan oleh para sahabat yang lain. Ya. Bagaimana kita melihat kesemangatan ibadah sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana kita melihat semangatnya ibadah Zainab binti Jahsy, ya, yang sampai untuk melakukan sholat, ya, kalau beliau capek itu membuat tali yang terlentang di kamarnya, maka ketika capek maka berpegangan dengan tali itu, meskipun itu ditegur oleh Rasulullah karena ibadah tidak boleh sampai menyiksa badan. Maka Rasulullah mengatakan kepada Zainab binti Jahsy, ya, wahai Zainab, cukup bagimu kamu mengerjakan sholat, ketika kamu capek, lelah, ngantuk, maka istirahatlah. Ya, ini yang kedua, kita untuk bisa mengambil suri teladan, ya, dari Rasulullah di dalam ibadah. Adapun kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah di dalam akhlak. Ya. Bagaimana kita untuk mengambil suri teladan dari akhlak Rasulullah? Ya. Yang kalau kita mendapati Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, inti akhlak itu ada pada 3 hal. Ya. Yang pertama, Imam Hasan Al-Basri mengatakan adalah pada awal pertemuan dengan saudara kita, dengan keceriaan, dengan senyum. Karena Rasulullah telah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Maka bagaimana Rasulullah mempraktekkan itu? Di awal pertemuan, perjumpaan dengan saudaranya, untuk senyum, untuk memberikan keceriaan, untuk saling tegur sapa. Kemudian yang kedua, akhlak mulia Rasul. Akhlak mulia itu, inti akhlak ada pada yang kedua adalah saling tolong menolonglah kalian, saling membantulah kalian. Ya. Coba kita lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah terhadap seorang Yahudi buta, fakir, miskin yang meminta-minta di pinggir jalan. Kegiatan, kebiasaan Rasul untuk menyuapi. Ya, itu padahal seorang Yahudi itu adalah seorang yang ingkar kepada Allah, membenci Rasul. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah untuk membantu? Kepada Yahudi saja dibantu oleh Rasulullah, apalagi kepada sesama muslim. Ya. Dan akhlak yang ketiga adalah jangan menyakiti. Ya. Hindarkan pada diri kita untuk agar jangan menyakiti saudara kita. Maka Rasulullah pernah berpesan, ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, manil muslim khair, ya Rasulullah, muslim yang baik itu yang bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang dapat dengan tangan dan lisan dia, ya, tidak mengganggu saudaranya. Itulah seorang muslim yang baik. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk meladani Rasulullah, karena Rasulullah adalah sebaik-baik teladan bagi kita. Aku qouli hadza wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.